Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummah jamaah musallabul khair yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu khususan mu'allif hadzal kitab asy-syekh Imam Abi Zakaria ya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-25, yaitu babun al-amru bi'ada'il amanati. Bab yang menjelaskan atau membahas tentang amanah. Amanah, bahasa yang sudah sering dan sangat familiar kita dengar. Saking familiarnya, banyak orang yang sampai menjadikan sebagai nama partai. Partai, bukan namanya loh, saya nggak kenal loh, bukan tim saya. Sangat familiar nama ini. Bahkan kita ya sehari-hari sering menyebut atau mengatakan nama amanah itu. Seperti disebutkan dalam firman Allah, seperti biasa Imam An-Nawawi ketika mengawali bab, dalam setiap bab kitab ini selalu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum mencantumkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah sampaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, kepada kita semua ini, an tu'addul amanati, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada orang yang berhak. Nah, sekarang sebelum kita bahas ayat ini, kita bahas dulu definisi dari amanah itu sendiri. Kalau kita lihat dari kata amanah itu dari kata amuna ya'munu amanatan, artinya kepercayaan. Kalau dalam kita ini kan ada kamus besar bahasa Indonesia gitu ya, itu adalah sesuatu yang dititipkan. Yang namanya sesuatu itu bisa berupa benda, bisa berupa non benda, yang dititipkan kepada kita atau yang dipercayakan kepada orang lain, itu disebut dengan amanah. Nah, menerima amanah itu dalam kondisi tertentu hukumnya sunnah, tetapi menyampaikan amanah hukumnya wajib. Contoh, misalnya ini yang sering kelupaan ini Pak. Orang ketemu sama kita, kemudian ngobrol ngalor ngidul, kita ditanya, kenal sama Pak Ustadz Abdurrahman? Kenal. Oh, nanti kalau ketemu titip salam ya.
Ini termasuk bagian dari amanah. Kita menerimanya dengan kita bilang, ya itu hukumnya sunnah, nggak wajib, Pak. Kita nolak juga boleh kok. Titip salam ya Pak Ustadz Abdurrahman. Aduh, mohon maaf, saya jarang ketemu. Nggak dosa, Pak. Tapi nggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau kita nerima amanah itu, insya Allah nanti saya sampaikan salamnya kalau ketemu. Itu hukumnya sunnah. Tetapi nanti begitu ketemu Pak Ustadz Rahman, ya wajib untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan salam itu kadang apa ya? Susah-susah gampang, berat-berat ringan atau ringan-ringan berat. Ngentengin Ya, ngentengin ya. Kayak basa-basi gitu. Lah ya kayak kesannya basa-basi, padahal ini kalau tidak disampaikan kepada yang bersangkutan, ya dosa kita. Walaupun kadar dosanya wallahu a'lam. Karena termasuk tidak menyampaikan amanah. Ya, nggak termasuk. Lah kalau amanah itu berupa barang, asal kita ngelihat barangnya kan keingetan. Biasanya kan kalau musim kurban, musim zakat fitrah, orangnya pulang kampung, lah kadang kita kan dititipi, Pak titip ya buat Pak ini, orangnya nggak ada, lah ada barangnya kan. Kalau kita ngelihat, oh iya ini titipan. Lah kalau salam kan nggak ada barangnya. Ini yang sering kelupaan ini loh, barang sepele, tapi kalau seandainya ini, bahkan ya sering kok ya, sering kita kalau ngobrol sama orang nanti titip salam ya. Nah kalau kita terima bilang iya insya Allah, berarti kan kita terima. Lah menerima salam ini hukumnya sunnah. Sementara menyampaikan kepada yang bersangkutan ketika kita titipan salam tadi itu hukumnya wajib. Lah sesuatu yang wajib kalau tidak kita kerjakan kan dosa kan. Kalau definisi wajib, kalau dalam kita ngaji fikih kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yusabu akan menerima pahala ala fi'lihi bagi yang melaksanakannya, wa yu'aqabu dan dapat dosa ala tarkihi bagi orang yang meninggalkannya. Ya termasuk amanah apa saja. Menerima amanah hukumnya sunnah, tapi menyampaikan amanah hukumnya wajib. Menerima amanah hukumnya sunnah, menjaga termasuk hukumnya wajib. Yang repot tuh kalau kita dapat titipan daging ya. Kan wajibnya jaga juga. Taruh di freezer udah penuh, punya kita sendiri. Bau. Digeletakin bau. Repot kan ya? Lah iya, kadang menerima amanah itu sunnah, Pak. Cuman kadang butuh apa ya? Pengorbanan kali ya, butuh pengorbanan. Menerima amanah hukumnya sunnah, menjaga dan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Nolak nggak dosa, Pak. Lah nggak dosa. Tapi menerima amanah dapat pahala sunnah. Cuma kadang kalau cuma barang ringan kok kita nolak, kayaknya pelit amat sih dititipin gitu aja nggak mau ya. Lah iya kan. Mau sekedar nitip salam aja nggak mau. Dan cuman kan, resikonya itu. Makanya tadi di awal saya bilang gampang-gampang susah, apa susah-susah gampang, ringan-ringan berat, apa berat-berat ringan. Wong kayaknya cuma nitip salam, tapi kalau nggak disampaikan, termasuk bagian dari mengingkari amanah. Padahal perintah Allah tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, kemudian amanah itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang amanah kita tanggung jawabnya atau penyampaiannya kepada Allah. Ini ya amanah sumpah setia kita yang setiap saat kita lakukan. Mulai dari kita niat wudu, itu kita udah nanggung amanah. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Amanahnya kita itu udah bersumpah bahwa akan menyampaikan wuduku ini hanya untuk Allah. Ketika kita sholat, ya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kita sudah mengikrarkan akan menyampaikan amanah sholatku ini hanya untuk Allah. Ketika kita iftitah, inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan bentuk kita siap menyampaikan amanah bahwa sesungguhnya sholatku, wa nusuki berbagai macam ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan juga mati. Kalau dalam bahasa Quran mati, Pak. Cuman kalau bahasa di sini mati itu bukan untuk manusia ya. Untuk kesannya itu untuk binatang gitu ya. Misalnya ini besok warga sini ada yang meninggal, kemudian Pak Ustadz Rohman nyarin innalillahi telah mati. Itu warga sombong amat nyarin siapa sih itu? Yang nyarin juga diomelin terus yang mati siapa itu sampai dibilang mati. Lah iya, ini yang mati, yang meninggal siapa itu sampai dibilang mati karena mati kan kesannya kasar ya. Apalagi kalau orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu mati aja ada kelas-kelasnya, Pak. Kalau kelas-kelas para orang-orang baik, para kiai, para guru-guru nyebutnya sedo. Kalau orang biasa, kelas-kelas awam kayak kita nih mati. Ntar kalau orang kurang ajar, bongo. Bongo. Modal gitu. Iya modar kalau bahasa orang sini. Lah biasanya kalau ada orang misalnya entah itu karena kecelakaan atau karena mabuk kok dia mati. Oh, bongko. Bongko ajarane arep obong di neraka. Arep diobong nok neraka. Katanya kata orang tua-tua dulu. Ngomong makan aja yuk. Beda-beda Pak makan kalau untuk orang priayi, para pembesar, tokoh-tokoh dahar. Kalau orang biasa begini mangan. Lah kalau orang ini Kasar banget bodoh. Sunda juga sama kan? Iya. Tingkatan bahasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sumpah kita menanggung amanah. Apakah berhenti di situ? Ya enggak. Ketika kita baca Fatihah berulang-ulang malah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka aku siap menanggung amanah bahwa aku akan menyembah kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu na'budu. Nah, ini kalau dalam membaca ini agak sedikit hati-hati, Pak. Ketika membaca iyyaka mungkin berulang-ulang saya sampaikan. Ya-nya itu harus benar-benar ditekan, ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau digeser sedikit saja artinya sudah berubah. Kalau misalnya tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan nggak pakai tasydid tuh. Itu artinya udah bukan yang seperti itu. Kalau iyyaka yang ditekan hanya kepada engkau Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami minta tolong. Itu kalau pakai tasydid, ya-nya ditekan, di double iyyaka. Kalau lurus iyyaka na'budu wa iyyaka artinya hanya kepada sinar matahari pagi kami menyembah. Lah, yang nyembah sinar matahari pagi itu kan Jepang. Ya orang-orang depan itu yang pada mau buka toko, yang bakar lidi begini-begini. Iya kan? Ketika pagi-pagi jam-jam 6:30, jam 7 dia buka toko, biasanya kan bakar lidi, apa itu namanya lah? Apa? Iya. Nyok. Susah amat sih namanya. Iya. Bukan orang Ina ya. Lah, itu mereka yang nyembah pada sinar matahari pagi dan juga nyembah pada minta tolong pada sinar matahari pagi. Lah kalau kita baca iyyaka kok bacanya lurus, enggak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini disengaja dan ia paham, bahaya, bisa murtad hukumnya, Pak. Tapi kalau orang yang enggak ngerti, ya memang nggak ngerti, artinya apa nggak ngerti, ya wes nggak ada hukum apa-apa. Orang nggak ngerti nggak ada hukum. Tetapi orang nggak ngerti wajibnya nyari ngerti. Orang nggak tahu nggak ada hukum apa-apa. Tapi wajibnya dia nyari tahu. Nah ini mumpung kita kumpul yuk dikasih tahu. Bacanya ya-nya ini di iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Dan ini sumpah amanah kita, bahwa hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami nyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Ini kan rangkaian amanah-amanah yang kita terima. Kemudian kita terima amanah itu dan siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin. Apa ayatnya ya? Cuman kalau nama surat sama angka surat, wah sembuh lah. Summa, kemudian latus'alunna, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yauma idzin, di suatu hari nanti, anin naim, dari semua nikmat-nikmat Allah termasuk amanah yang kita terima. Itu yang pertama, yaitu amanah yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadah-ibadah kita. Ya semuanya sih tanggung jawabnya kepada Allah, tapi ada yang secara langsung. Ada yang kedua, yaitu amanah yang sesama kita. Sesama kita ini. Hadisnya kan kullukum ra'in hadisnya la amanata liman la hadisnya la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak imannya sempurna bagi orang yang tidak amanah, dan tidak imannya sempurna orang yang tidak menyampaikan amanah. Divonis oleh Rasulullah imannya tidak sempurna. Ini bagi kita dalam ajaran Ahlus Sunnah, kalau ada hadis yang berbunyi la imana lahu, itu dimaknai la kamilata lahu, tidak sempurna imannya. Tetapi dalam mazhab pemikiran lain, ada yang berpikiran kalau seperti ini imannya hilang, vonisnya serem. Imannya hilang orang yang tidak menyampaikan amanah dengan baik. Tapi kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah memaknainya hanya tidak sempurna imannya bagi orang-orang yang tidak menyampaikan amanah. Jadi yang kedua tadi, amanah kepada sesama kita. Nah, amanah ini kan banyak Pak ya. Kita yang ditunjuk jadi ketua musola ya amanah, ya tunggu jadi ketua masjid lebih luas lagi amanahnya. Ayo kan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pada dasarnya adalah pemimpin, setiap yang kita pimpin nanti akan ada laporan pertanggungjawaban. Dan sebentar lagi ini banyak orang yang pada berebut pengen dapat amanah. Amanah jadi anggota dewan, dari mulai daerah sampai pusat sampai presiden, dibela-belain sampai ada yang jadi penunggu pohon. Kalau di sini sih nggak ada Pak. Kalau daerah rumah saya ke sono Pak, kan masih banyak pohon-pohon besar. Itu banyak penunggunya sekarang. Pada ditempelin mukanya, yang muda, yang integritas, yang bertanggung jawab. Semboh lah promonya kono, suka-suka dia dah ya. Ini kan mereka dalam rangka berlomba-lomba untuk nyari amanah. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau diterapkan di sekarang kayaknya yo apa deh. Beliau ketika ditunjuk menjadi khalifah, kalimat yang pertama kali keluar bukan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada saling nolak. Kalau sekarang RT rebutan ya. Mayan sih RT ya. Mayan nih Pak Ustadz ya. Mayan ya. Ada OP-nya. Iya mayan. Umar bin Khattab ditunjuk jadi presiden, nggak tanggung-tanggung. Itu jawab apa? Kalimat yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah gitu ya. Dianggapnya musibah. Karena ini beban berat kalau saya menerimanya ini sunnah. Tapi kalau saya nggak menjaga dan menyampaikan amanah itu dosa kalau nggak menyampaikan. Dianggapnya musibah. Saya pernah baca tulisan Kiai Ali Maksum Jogja, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Jogja. Waktu beliau keamanan jadi Rois Am PBNU, ya sama.
Ucapannya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau bilang, saya ada nazar besar kalau seandainya jabatan ini ditarik kembali. Pengennya malah ditarik. Ya kita kadang sampai engkel-engkelan, ya Allah. Orang-orang hebat dulu malah pada nolak. Tetapi ya wallahu a'lam ya. Lah ini amanah yang untuk sesama kita. Kemudian ada amanah yang untuk diri kita sendiri. Ini dulu babnya udah kelewat jauh. Waktu kita ngaji bab al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Itu ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Itu kan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Lah satu hari ketika Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumah Abu Darda, ngelihat istrinya Abu Darda itu kalau orang Jawa bilang awut-awutan. Udah enggak mau dandan dulu. Wes berantakan enggak karuan lah. Istrinya Abu Darda itu di rumah wes. Lah kemudian ditegur sama Salman. Kalau bahasa kita, "Bu, sampeyan ini masih punya suami kok begitu? Kalau suami pulang lihat ibu kayak begitu kan tambah enggak betah model istrinya begitu." Jawaban istrinya apa? Begini loh Mas, saya seperti ini karena suami saya itu udah enggak pengen belas sama sekali. Urusan-urusan begitu itu udah enggak belas sama sekali. Semalam suntuk itu hanya dihabiskan untuk ibadah, untuk tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam. Kok semalam suntuk itu enggak berhenti sholatnya. Jadi saya ini dianggurin udah berbulan-bulan. Lah ngapain saya dandan? Yang punya istri. Lah kemudian begitu Abu Darda. Hanya kita. Lah kemudian nih ketika dilaporin begitu tuh Salman Al-Farisi begini ngomongnya Abu Darda, Mas Darda kalau bahasa kita gitu ya. Wong Jawa ya, Mas Darda, gini loh Mas. Setiap yang ada di kita itu ada haknya. Dan haknya itu ada amanah yang untuk wajib disampaikan. Untuk Allah ya ada haknya, yaitu sampean sholat, sampean wiridan, sampean puasa. Lah untuk keluargamu, untuk istrimu, yaitu ada haknya yang wajib kamu tunaikan. Wong masih punya istri ya wajib sebagai suami ya wajib untuk menunaikan haknya. Lah untuk dirimu ya ada haknya, kamu butuh istirahat, butuh tidur. Lah kalau siang puasa terus, malam sholat terus, kapan untuk istrimu, kapan untuk dirimu sendiri? Lah pertama Abu Darda, wah nggak bisa, pokoknya saya ini keputusan saya harus begini, saya udah manembah lurus pada Allah, udah nggak mikirin begitu-begitu. Padahal dia masih punya istri, punya anak, dan dirinya sendiri. Lah kalau zaman dulu setiap ada perdebatan kan pasti lapor pada Rasul. Ya Rasul, ini Mas Darda begini. Lah kata Abu Darda, ya Rasul, saya ibadah kok dilarang. Apa kata Rasulullah? Rasulullah membenarkan apa kata Salman Al-Farisi, bahwa untuk Allah ada waktunya, ada amanahnya. Untuk keluarga ada amanahnya, untuk diri sendiri juga ada amanahnya. Berarti saatnya ibadah ya ibadah, saatnya untuk keluarga ya keluarga, saatnya untuk diri sendiri ya diri sendiri dengan istirahat, kita makan, minum, monggo minum. Ya kan? Ada haknya masing-masing. Lah kalau siang puasa terus, ini dulu kita udah lewat ngaji bab itu. Bab al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Justru kalau malah begitu diomeli sama Rasulullah. Berlebihan. Siang puasa terus, malam tahajud terus, bini nganggur. Lah yang masih punya bini, lah kalau yang nggak punya bini yo tahajud aja terus. Oh nggak punya bini kok. Lah kalau masih masa bunyi ya ada saatnya. Nggak peduli malam Sabtu, malam Rebo lah pokoknya. Itu termasuk bagian dari sedekah. Lalu dulu kan pernah ngajikan wa fi budhi ahadikum sedekah, dan dalam diri istrimu itunya itu loh. Masa dijelasin lah ya. Udah paham semua lah ya. Lah yo masa harus dijelaskan
secara detail kan enggak. Dalam itunya istrimu itu sedekah istri lo, bukan nganu. Kalau nganu ya haram. Dalam anu istri itu wafibud, dalam teks hadisnya bunyinya kan wafibud, bud'i itu artinya lobangan, Pak. Bud'i itu kalau dimaknai secara tekstual artinya lobangan. Ya kan lobang ya. Sini. Oh, sini belum cukup umur ya? Belum. Yang sini udah kelewat. Aduh. Diskriminasi ini. Aduh. Yang sini belum nyampe ini udah kelewat. Berarti yang mana yang pas ini? Ada senior semua. Gak enak Pak Tamrin senior. Makanya ditutupin aja. Aduh. Mas ngopi. Jangan tahu Pak itu nggak enak kelihatan. Tuh Pak RT Iya. Dalam itunya itu sedekah, bahkan dalam percandaannya Gus Baha itu. Kalau Gus Baha kadang kalau ngaji dengan orang-orang awam kan sampai bilang begini ya. Tapi bahasanya agak kecil orang Jawa ya. Ngeloni bojo itu wajib, sementara tahajud itu sunnah. Tapi ini untuk kelas orang awam. Ya kan ngumpuli istri itu kan hukumnya wajib ya. Wajib ya. Wajib. Wajib kan tapi tidak ditentukan apakah setiap hari, apa seminggu sekali, apa sebulan. Berapa kali Mas? Ya pokoknya wajib tapi tidak ditentukan. Kalau sholat kan ditentukan sehari 5 kali. Kan mulu Yahudi. Mau minum gak jadi. Lei. Aduh. Geleng-geleng. Aduh. Aduh. Mau ngajinya beginian ya. Aduh. Lah ya kan ngumpuli istri itu wajib, sementara tahajud sunnah. Lah wajib sama sunnah bagian mana? Wajib. Nah, iya. Tapi itu dalam kelas-kelas tertentu, bagi yang apalagi istri udah ya kan, udah enggak apa lah ya. Ya wis ya tahajud lah. Pokoknya ada waktunya, ada porsinya masing-masing. Iyo, tahajud. Waduh, ketawanya nyusul. Seminggu 3 kali. Lah lo, katanya belum cukup umur malah nih. Setahun sekali. Tahu nggak pernah. Padahal Minum dulu Ustaz, jebab enak ini. kok pada curhat sih? Ada yang langsung ngaku. Oh, bab pengajinya amanah kok sampai ke situ. Apa sih tadi? Amanah itu. Lah ya istri kan ya amanah juga kan ya. Di Abu Darda tadi sampai dilaporin kepada Rasulullah gara-gara nyanyiin amanah. Kalau kamu kan pegangan. Ya sesuai kemampuan ya kan. La yukallifullah. Aduh, makanya dalam bahasa bercandaan saya itu, Pak. Apa namanya? Jenjang orang hidup itu kan ada pandangan hidup. Ada pegangan hidup. Ada perjuangan hidup. Ada perjuang gak hidup itu. Pandangan hidup, perjuangan yang hidup. Kalau sebelah sini ini masih pandangan hidup. Masih junior ya. Nama Jaya. Kayak merasa dia. Itu merasa perjuang gak hidup-hidup apa? Kok nyampe ke situ ya? Biar di mana-mana kalau bakas itu kok ya rame. Bisa kayak lama.
Aduh, apalagi kalau ngaji bab fikih, bab masalah begituan, ya Allah. Saya yang paling simalakama itu, Pak. Kalau ngajar jamaahnya ibu-ibu, ngaji fikih sampai bab masalah itu. Lah kalau laki semua kan enak ngomongnya, Pak. Lah kalau perempuan mau dijelasin, kayaknya kesannya vulgar, nggak dijelasin. Ya Allah. Iya, kalau yang masih pada muda-muda sih ya. Kalau yang udah tua-tua kan aduh udah lewat, Pak, udah lewat. Lah lompatin aja, lompatin. Babnya dia. Babnya lompatin. Bab baru. Ya Allah. Dan saya pernah, Pak. Sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin yang dulu guru tetap di Syiar Islam Abah Jupri Jelani. Iya. Waktu beliau sakit, itu saya dapat keamanahan melanjutkan ngajar di majelis taklim di Lontar. Nah, Abah bilang, "Ustaz, lanjutin ya, ini kitabnya." Begitu saya disodorin kitabnya ya agak kaget tapi ketawa, gimana ketawa wong amanah sesepuh orang guru ya, saya iyain aja. Kitabnya itu namanya kitab Uqudul Lujen. Uqudul Lujen itu kan isinya rata-rata tentang bagaimana cara berhubungan suami istri. Lah sementara jamaahnya begitu. Hari pertama saya datang, ya Allah, jamaahnya udah kadaluarsa semua begini. Dan begini gitu ya. Ngajinya kitab ini, saya mau nolak nggak berani, nggak nolak. Apa iya kitab ini ngajinya jamaahnya begini? Kalau ini yang ngaji yang nganten-nganten baru ya, yang sebelah sini lah ya. Ya Allah, ini gimana ya? Saya membahasnya gimana? Pas begitu beliau bilang, Ustadz ini sampai bab itu ya, jadi tandain pakai begini lah, pakai kertas tulisan tangan beliau. Waduh, pas babnya itu lagi. Gimana ya? Saya sampai rumah itu ngomong sama istri. Ini saya dapat keamanahan dari kiai, beliau sakit, ngajar tapi bab pokoknya sampainya begini gimana? Kata istri, ya mana saya tahu. Terus pokoknya, aduh. Itu sekitar tahun 2014, pokoknya waktu beliau sakit. Lupa saya, pokoknya udah lama lah itu. Ya Allah, belum ngajar di Syiar Islam dulu ya beliau ya. Ngajar di jalan paling lama 30 tahun. Nah, itu waktu beliau sakit, saya kebetulan tuh besok ke rumahnya. Itu diamanain sama kitab-kitabnya langsung. Waduh. Lah kalau kitab pakai begini kan untuk semua umur. Lah kan kitab itu saya batin saya itu dulunya Kiai Jupri dulu ngajarnya gimana ya. Tapi wong saya samina watokna takdir mama guru saya lanjutin sampai khatam. Khatamnya juga belum lama. Ya udah akhirnya ganti kitab lain lah. Ngaji sama orang kadaluarsa ngajinya kitab begini. Lah kalau yang kelas-kelas begini masih seger ya. Awat ini awat. Wes lanjut. Waduh. Aduh. Wes. Tahu-tahu udah jam terus. Langsung habis minumannya. Sisi rumah aja nggak mau bisa bicara. Ngapain lah? Lagi kamu pergi. Sisi rumah aja begitu. Ngapain lah? Ditowel aja malah marah-marah. Gimana mau ibadah ini caranya? Aduh, ya Allah, ya Allah. Padahal filosofinya ya kalau laki-laki tuh biar sampai tua kan masih begini-begini aja ya. Kalau perempuan asal udah menopause kan udah begini ya. Ini mah kebanyakan ketawa ini mah. Dan dulu. Ajan dulu. Masih amanah kok. Wajib juga itu, Ustaz. Yang tua itu juga wajib juga ya. Iya, sesuai kemampuan. Masih diperjelas saja. Lu jangan ditunjukin yang lain. Satu tempat ini, satu tempat ini. Pindah sini. Sebelah sini. Lebaran itu udah sunah. Udah wajib. Ikan
sering kita dengar kalau khotib menyampaikan ittaqullaha mastata'tum. Jalanlah ketaatan kepada Allah sesuai kemampuan. Lah mampunya gimana? Lah kan ayatnya jelas kan, hampir semua khotib kan ketika khotib kedua, khutbah kedua itu kan ittaqullaha mastata'tum. Itu kan diselipkan ya. Jalanilah ketaatan kepada Allah, termasuk itu kan ketaatan ya. Iya, ketaatan mastata'tum sesuai kemampuan. Lah kalau sholat mampunya berdiri ya berdiri, lah nggak kuat ya duduk. Ya termasuk yang itu. Ya Allah. Udah tua sih mulu yang mulia. Aduh, takutnya ntar malam mau tahajud nggak jadi. Iya, kan sesuai kemampuan. Orang ibadah kan sesuai kemampuan. Dan orang ibadah itu kan ada masanya, Pak ya. Ini cerita pribadi, Pak. Saya itu dulu waktu jadi kuli, itu termasuk yang istiqomah puasa Senin Kemis. Lah begitu udah berhenti jadi kuli, malah puasa Senin Kemis itu beratnya gak ketulungan. Asal pagi udah sahur, sekitar jam 10 ada yang nelpon. Pak, posisi di mana? Rumah. Ayo makan yuk. Mau bilang enggak, sayang ya. Mau dibilang, waduh, iya. Lah terus saya akhirnya begitu berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kan kayak ada perasaan dalam hati ini gimana sih saya ini? Dulu masih dalam keadaan seperti ini, puasa enggak ditinggal. Gitu keadaan seperti ini kok malah puasa beratnya. Saya datanglah ke guru. Beliau, saya tanya, saya ceritakan keadaan saya. Beliau bilang begini, orang ibadah sunnah yang bukan wajib yang itu loh, yang wajib qot'i maksudnya, itu ada masanya. Ada masanya orang itu seneng puasa tapi ibadah yang lain enggak. Ada orang seneng itu puasa, senengnya tahajud tapi ibadah yang lain enggak. Ada seneng masanya orang itu sedekah, jadi kalau diajak ngaji ngantuk aja. Yuk, orang itu ada porsinya, ada masanya. Kalau memang masanya dia seneng Senin Kemis, ya udah terus. Tapi suatu saat nanti misalnya ada kecenderungan pindah, wah saya rezeki banyak, sedekah aja lah. Yo sedekah aja udah. Ada masanya. Ya terus guru saya itu bilang, orang itu ada masanya. Ada kecenderungan dari kesekian ibadah sunnah. Kalau memang ibadah wajib, ya mau tidak mau, suka nggak suka. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya mau tidak mau, suka nggak suka. Kalau nggak ada udzur syar'i, kerjain. Tapi kalau ibadah sunnah atau wajib, tapi yang wajib yang masih muqayyad itu masih umum loh. Ngaji ini kan wajib loh. Tapi kan tidak harus di sini, tidak harus jam ini, tidak harus hari ini. Nah kayak itu tadi kan yang nggak harus hari ini, nggak harus jam ini, kan bebas kapan, tapi tetap dihukumi wajib. Lah makanya dalam ibadah sunnah ya tadi. Lah termasuk mungkin yang dimaksud dalam ittaqullaha mastata'tum itu termasuk dalam hal itu. Lah wajib pun kalau memang kita nggak mampu ya ada rukhsahnya, ada dispensasinya. Sholat kalau yang kuat berdiri ya berdiri, nggak kuat ya duduk dan seterusnya. Ngaji amanah malah ngobrol-ngobrol kok bahasa Indonesianya ini. Dan amanah ini termasuk sifat dari para rasul. Dalam bait kitab Aqidatul Awam itu kan ada bunyi arsala anbiya adzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Sifat wajib rasul kan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagi kita dulu yang ngaji aqaid 50 kan sifat wajib Allah 20, muhal Allah 20, jaiz Allah 1, wajib Rasul 4, muhal Rasul 4, jaiz Rasul 1, berarti semuanya 50. Nah di antara sifat wajib para Rasul dalam kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau bilang kan arsala anbiya adzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya, Allah mengutus anbiya para nabi. Zawi fatana, para nabi itu pasti cerdas.
Lah mosok Nabi kok PA goblok ulu-ulu lah ya lucu ya. Nabi itu cerdas, walaupun Rasul itu dalam satu riwayat beliau itu ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kecerdasan Rasulullah ya tentu jauh di atas rata-rata. Sekali beliau mendengar, sekali beliau melihat, seumur hidup nggak bakalan lupa. Bedanya sama kita. Kita bisa baca, bahasa nulis, tapi asal bukunya ditutup, berat. Lupa. Ya wes, bablas gini. Kelalen, wong kacamata dipakai aja kadang anak diomelin ya. Iya saya nih Pak, kalau mohon maaf lagi kadang pakai peci kayak Mas gitu loh. Kadang kan kacamata saya ke atasin begini. Lah lupa mana tadi kacamata. Anak diomelin, dipanggilin atu-atu. Kacamata apa mana? Tuh. Malu deh. Ya Allah. Ngimami sholat ada bocah teriak aja lupa. Itu di musola saya kalau maghrib, ya Allah, kecil-kecil banyak banget. Itu saya itu kan kalau ngimami maghrib, yang rakaat pertama mah entah suratnya ganti-ganti, tapi rakaat kedua itu entah berapa tahun udah berjalan berapa tahun selalu saya baca kulhu. Rakaat kedua. Lah itu pernah baru waladhdallin amin di belakang anak kecil langsung kulhu Allah. Pasaran. Itu dalam hati saya ketawa, Bebe. Tapi begitu habis itu lupa saya, Pak. Tadi rakaat keberapa ya? Padahal udah tahu ini rakaat kedua loh awalnya. Patokan ya. Udah bilangin kulhu Itu anak kecil di belakang kul huwallahu ahad Allah. Ya Allah. Ya kelas-kelas kita Pak ada bikin dikit aja lupa. Saya pernah yang hampir kayak trauma di Masjid Pasar Waru. Itu masjid kan berdederan dekat itu. Berdekatan. Yang Solihin sama yang di Gang 1. Satunya lagi. Seingat saya lagi ngimami di Gang 1-nya yang dekat pasar. Iya. Saya yang di pasar itu dekat pasar. Saya baru Maliki Yaumiddin itu jamaah yang atas. Amin. Dek. Loh, saya salah kali ya. Ternyata dia ngaminin yang di As-Solihin, Pak. Sama kayak di sini, Pak. Oh, pernah. Oh, ada. Sama. Bingung nih. Loh, saya yang imam bingung. Saya langsung berhenti kok Pak. Habis Malik Yaumiddin tuh berhenti. Apa saya bacaan saya salah ya? Kok sudah amin? Ternyata ngaminin yang di Pak. Oh, ternyata di sini ada kejadiannya. Oh. Kejadian itu. Kirain cuma saya doang. Ya Allah, kelas-kelas kita Pak. Ya Allah. Kok sampai nggak karuan ini malah ngajinya nih. Aduh. Ya Allah. Wajib sih kencang. Ini kalau banyak besok yang kedua saya pindah juga ya. Lagi pindahin. Ya Allahu Rabbi walillahil hamd. Jadi dalam masalah amanah itu tadi, setiap kita ini memegang punya amanah walaupun kadang dalam kapasitas yang berbeda-beda. Tadi yang ketiga jenis amanah yang ketiga yang untuk diri sendiri, padahal semuanya ya pertanggungjawabannya kepada Allah berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Paling tidak ya kita mimpin untuk diri sendiri tadi seperti nasihatnya Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, yang Abu Darda ternyata sudah menyia-nyiakan amanah berupa istri dan keluarga sehingga dia hanya fokus ibadah kepada Allah secara mahdoh saja, tapi amanahnya tidak disampaikan. Bahkan ada satu riwayat ada seorang gubernur kalau ini ya bukan ini. Lah gubernur ini seorang gubernur yang rajin banget ibadahnya Pak. Sampai dia habis sholat subuh itu lanjut sholat isyraq, lanjut sholat duha, wiridan, kelar-kelar mungkin matahari sudah meninggi. Ketika itu
banyak urusan yang terbengkalai. Akhirnya ulama yang ada di situ nasihatin, ibadahmu Mas Gubernur yaitu melayani masyarakat. Ibadah sunnah yang lain, ya nanti kalau pelayanan ke masyarakat itu sudah selesai, alias ada namanya ibadah sunnah prioritas. Sama-sama sunnah tapi ada prioritasnya. Udah isya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.